Nice to see you again. How are you today? Fine, fine, fantastic, great, wonderful, yes, yes, yes. Nah, hari ini Miss Dewi sudah lari pagi dan berolahraga. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah sudah berolahraga seperti Miss Dewi? Hari ini Miss Dewi mau ngajak teman-teman berkenalan dengan seorang ibu yang sangat istimewa. Nah, kira-kira siapa ya? Mau tahu kan? Yuk ikut Miss Dewi terus ya. Assalamualaikum. Permisi. Nah teman-teman, Miss Dewi sudah sampai di rumah ibu yang sangat istimewa. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ada Miss Dewi, silahkan masuk. Mari, mari. Terima kasih Bu Tika. Sama-sama Bu, mari silahkan Ya. masuk. Nah, friend, seperti yang Miss Dewi janjikan, kita akan bertemu dan berkenalan dengan seorang ibu yang sangat istimewa. Nah, ini Serka Etika Sari. Halo. Mari kita masuk. Silakan masuk. Apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih sudah berkunjung. Sama-sama. Teman-teman di rumah sudah tidak sabar loh berkenalan dengan Bu Tika. Oh iya sama, saya juga tidak sabar pengen berkenalan dengan teman-teman di rumah. Boleh Bu Tika untuk menyapa anak-anak dulu? Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Tika. Kami ingin berkenalan lebih jauh dengan Bu Tika. Apa diperbolehkan? Oh, sangat senang hati Bu, kami juga ingin berakrab-akrab dengan semuanya. Wah, senang sekali. Ini kan saya sedang mau berangkat ke kantor. Mari nanti ikut ke kantor biar saya kasih tahu apa saja yang saya kerjakan di kantor. Boleh? Nggak mengganggu kan Ibu? Oh tidak, saya bersiap-siap dulu ya. Ya, silakan Ibu. Wah, sepertinya Bu Tika lagi bertugas di luar negeri. Nanti kita tanya-tanya ya dengan Bu Tikanya. Saya sudah siap, mari kita berangkat. Siap Bu Tika. Wah, keren sekali. Iya. Kantor Bu Tika di mana? Di dekat sini, di Lanut Abdurrahman Saleh. Ayo kita berangkat dan jangan lupa pakai maskernya. Oke. Nah, teman-teman, kita diingatkan Bu Tika untuk pakai masker. Siapa mau ikut ke kantor Bu Tika? Pada ikut semua kan? Mari Bu Tika. Let's go teman-teman. Mari berangkat.
love the flowers. Hai Miss Ana. Hai Miss Dewi, wah senangnya. Ibu. Miss Ana, perkenalkan ini Butika. Oh iya. Halo Butika, saya Ana. Senang berkenalan dengan Butika. Senang juga berkenalan dengan ibu-ibu semua. Saya Butika. Iya, oke. Miss Ana, sebentar lagi kita akan diajak Butika ke kantornya, khususnya ke ruangannya Butika. Wow, pasti menyenangkan. Iya, biar anak-anak yang di rumah tidak penasaran lagi dengan Butika. Iya, betul sekali. Nanti anaknya bisa lihat apa yang saya kerjakan kesehariannya. Wah, senang sekali. Oke. Ayo. Saya Iya. banget, Ibu. Oh iya Butika, tadi Miss Dewi bilang saya akan diajak untuk melihat-lihat ruang kerjanya Butika. Iya, ini ruang kerja saya. Jadi saya kan di bagian penerangan ya. Nanti saya jelaskan alat apa saja yang saya pakai untuk pekerjaan saya. Tapi kalau setahu saya ya Ibu ya, biasanya yang memakai baju seperti ini ikut perang ya, Butika ikut perang gitu ya? Jadi tentara itu tidak semuanya berperang, tidak semuanya iya, pasukan, oke. tetapi ada pendukung di belakang seperti bagian administrasi, bagian kesehatan, dan penerangan seperti saya. Oh gitu ya. Iya. Boleh kami tahu lebih dalam? Boleh. Oke, mari. Nah, jadi saya bekerjanya menggunakan kamera foto, kamera video, dan juga komputer untuk mengedit foto dan video. Iya, jadi kantor penerangan itu seperti humas. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi tentang TNI AU, khususnya Lanut Abdurrahman Saleh, kepada masyarakat di luar, kepada adik-adik di rumah, seperti itu. Iya. Wow, seru ya teman-teman. Jadi Butika ini bekerjanya mendokumentasikan seperti itu ya? Iya betul, mendokumentasikan kegiatan penerbangan pesawat ataupun pasukan yang sedang berlatih. Itu kami foto, kami buat video, kemudian kami sebar ke media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk diketahui oleh masyarakat. Oh, itu kegiatannya TNI, seperti itu. Wah, Butika, boleh nggak kami lihat hasil-hasil fotonya Butika atau video gitu mungkin? Boleh, ini kami ada video saat pesawat KASA melakukan latihan. Nah, ini dia persiapan untuk mau take off ya. Mau take off, dia ke ujung landasan dulu. Istilahnya ngambil ancang-ancang gitu ya. Terus nanti dia lepas landas. Nah, ini landasannya ya. Itu skadron-skadron. Ini posisinya Butika di sebelah mana ya gini? Ini di pesawat. Oh, di jadi dalam kita pesawat. jadi kita naik ke pesawat. Ini khusus karena mau membuat video, jadi kami di pintu. Oh. Iya. Berarti ketika Butika mengambil gambar tersebut cukup berbahaya ya Butika karena harus di pintu dan sebagainya. Iya, jadi kalau seperti ini posisinya kita biasanya duduk di pintu belakang. Jadi di belakang itu dibuka pintunya, kita dipakaikan tali pengaman di belakang. Nah, di belakangnya pesawat gini, di ekor bagian ini bisa kebuka. Nah, di situ kita pakai tali pengaman, kemudian bisa mengambil video atau foto. Itu Butika mengerjakannya sendiri gitu atau ada teman lain gitu? Iya, kita bersama seperti yang tadi waktu kita masuk kan ada rekan-rekan. Oh, Jadi kita bareng-bareng biasanya ada foto dan video. Jadi kami berpasangan seperti itu. Iya. seru ya. Tapi Butika nggak ada takut gitu Butika? Ya takut biasa, tapi kan kita tidak boleh kalah dengan rasa takut kita kan. Iya. Jadi kita harus tetap berani, tetap semangat untuk melaksanakan tugas. Butika ada nggak pengalaman yang paling berkesan gitu selama bertugas? Oh ada, ya saya pernah bertugas ke luar negeri, yaitu menjadi pasukan perdamaian dunia, jadi pasukan PBB. Ya ini ada fotonya nih.
sebentar ya. Nah, ini foto saya saat saya bertugas di Lebanon. Jadi ini anak-anak Lebanon. Jadi Lebanon itu negara di Arab ya, di Timur Tengah. Nah, di sana mereka ada misi perdamaian dengan Israel. Nah, kami ditugaskan untuk di perbatasan untuk memberi penjelasan kepada anak-anak bahwa mereka tidak boleh menyeberang perbatasan karena berbahaya. Iya, jadi di sana kan masih banyak ranjau bekas perang gitu kan. Jadi kami sebagai tim harus menjelaskan kepada anak-anak bahayanya mendekati perbatasan karena masih banyak ranjau. Iya. Berarti ketemu dengan anak-anak dari Lebanon itu ya Bu ya? Iya betul. Jadi waktu itu ada tes kan, diminta untuk satu orang wanita TNI Angkatan Udara untuk menjadi fotografer di sana. Nah, akhirnya saya mengikuti tes dan saya lulus. Akhirnya saya berangkat ke Lebanon. Iya, dan ternyata bukan hanya jadi fotografer saja, tetapi di sana kami harus memberikan sosialisasi penjelasan kepada anak-anak Lebanon bahwa masih banyak ranjau yang berbahaya untuk mereka. Wow, friends, Butika hebat, sudah pernah ke luar negeri dan bertemu dengan teman-teman di Lebanon, menjelaskan segala sesuatu tentang larangan maupun apa yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut. Menggunakan bahasa apa ya di sana, Bu Butika? Iya, jadi di sana kan mereka kan bahasanya bahasa Arab ya. Tapi mereka tuh sudah jago-jago seperti adik-adik di rumah. Mereka sudah jago bahasa Inggris. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris. Ada penerjemahnya juga di sebelah saya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu hebat-hebat. Mereka sudah tahu apa yang saya ucapkan. Keren, seperti adik-adik di rumah. Wah, keren-keren. Kalau tadi kan seragamnya pakai seragam gurun ya. Warnanya krem. Kami juga pakai seragam hijau juga, nih biar terlihat bahwa ini TNI dari Indonesia, tentara dari Indonesia begitu. Ini sedang tanya jawab ya sama anak-anak. Jadi anak-anak itu bertanya, kenapa kita tidak boleh ke perbatasan, kenapa masih ada ranjau dan lain sebagainya begitu. Nah, friends, melihat apa yang sudah disampaikan Butika tadi, pengalaman-pengalaman Butika selama bekerja, menunjukkan bahwa Butika adalah seorang perempuan yang hebat. Beliau sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Nah, Miss Ana jadi ingat salah satu tokoh wanita Indonesia yang dulu pada zamannya berjuang untuk Indonesia, yaitu Ibu Kartini. Nah, menurut Butika, bagaimana sosok Ibu Kartini di tahun ini? Iya, jadi Ibu Kartini seperti yang kita tahu, beliau adalah pahlawan nasional ya. Jadi luar biasa perjuangannya untuk melawan penjajah waktu itu, untuk memberikan kesempatan pada para wanita agar bisa bersekolah ya kan? Karena dulu kan wanita tidak boleh sekolah ya, Miss ya. Nah, karena Ibu Kartini berjuang, akhirnya para wanita bisa mendapatkan pendidikan, bisa bersekolah. Jadi seperti kita saat ini, para wanita bisa bersekolah, kemudian bisa bekerja, bisa sama-sama dengan para laki-laki untuk membangun bangsa. Jadi untuk Kartini zaman sekarang, era sekarang, para wanita harus tetap berkarya, harus berani. Adik-adik yang di rumah, yang wanita pun, anak-anak perempuan tidak boleh kalah, harus berani, harus kuat, harus semangat, mau jadi apapun cita-citanya. Betul-betul. Wow. Oh, jadi dulu Butika bisa seperti ini itu bersekolah ya Butika ya? Iya, jadi harus bersekolah, yang pinter sekolahnya, harus taat sama bapak ibu guru di sekolah, kemudian harus taat juga sama orang tua di rumah. Karena Ibu Tika jadi seperti ini juga karena mamanya Ibu Tika di rumah yang luar biasa mendidik Bu Tika. Nah, friends, Butika dulu rajin belajar sehingga tercapai cita-citanya dan beliau sekarang menjadi seorang tentara. Nah, sama halnya dengan Butika, seperti Miss Ana juga. Miss Ana juga dulu rajin belajar loh. Jadi Miss Ana sekarang bisa menjadi guru. Juga ada pilot, ada lagi dokter, dan banyak lagi yang lain.
Jangan lupa, Mama juga mama-mama yang hebat. Mama kita adalah mama yang terbaik. Beliau juga jadi Ibu Kartini bagi kita semua. Oke? Iya betul, saya menambahkan ya Miss Ana ya. Jadi selain belajar yang rajin, juga harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah juga ya Miss ya. Kemudian rajin menggosok gigi. Jadi kalau tidak rajin menggosok gigi, nanti tentaranya sakit gigi kalah dong berperang. Betul Miss? Oh, ketika naik pesawat sakit gigi. Sakit gigi, wah kasihan. Iya. Wow, seru ya Bu Tika hari ini. Nah, Bu Tika, selain apa yang sudah Bu Tika sampaikan tadi mengenai kantor penerangan ini, apakah ada hal lain ya Bu Tika? Iya, jadi selain penerangan, kantor penerangan ini juga ada museum. Pas masa sebelum pandemi datang, saya juga sebagai pemandu ketika ada anak-anak, adik-adik TK maupun SD itu ingin melihat pesawat. Jadi nanti datang ke museum, melihat pesawat-pesawat di museum dulu, baru kita ke skadron untuk lihat pesawat, begitu. Sayang sekali ya, kita Iya. belum bisa. Tapi Iya. tidak apa-apa ya friends, karena kita bisa melihat lewat apa yang disampaikan oleh Bu Tika. Iya, nanti setelah pandemi berakhir, kami tunggu di Lanut Abdurrahman Saleh. Nah, sekarang ayo kita ke museum biar adik-adik yang di rumah tahu museumnya seperti apa. Oke, ayo let's go friends. Kita sudah sampai di museum ya Bu Tika? Iya, betul sekali. Ini namanya Museum Dirgantara A. Sulaksono. Jadi nanti anak-anak kalau berkunjung ke Lanut Abdurrahman Saleh, kita kumpulnya di sini. Jadi berkumpul dulu di sini, kami beri penjelasan tentang Lanut Abdurrahman Saleh, tentang skadron-skadronnya, pesawat-pesawatnya. Kemudian kita bersama-sama untuk menuju ke skadron. Nanti anak-anak di sana bisa masuk ke dalam pesawat. Gitu. Bu Tika, apa saja ya yang ada di Museum A. Sulaksono ini? Iya, jadi Museum A. Sulaksono itu sebenarnya hanya gambaran saja. Jadi ada data-data dan gambar-gambar untuk menggambarkan Lanut Abdurrahman Saleh itu seperti ini. Isinya itu pesawatnya apa saja, ya, kemudian tugas-tugasnya apa saja. Nah, nanti untuk lebih jelasnya anak-anak kita aja sendiri ke skadron. Begitu, iya. Bisa lihat nyata Iya, nyata pesawatnya sebesar apa, masuk ke dalamnya itu bagaimana. Jadi begitu. Nah friends, seru sekali kunjungan kita hari ini di Lanut Abdurrahman Saleh. Hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Tika, salah satu wanita hebat Indonesia masa kini. Kita sudah mendapatkan pengalaman yang banyak, sudah mendapatkan cerita yang banyak dari Ibu Tika. Setelah ini kita akan bersama-sama melihat Monumen Dirgantara. Oke, Ibu Tika, saya pamit. Terima kasih banyak untuk hari ini, pengalaman yang menyenangkan. Iya, kami juga terima kasih banyak karena berkenan untuk berkunjung ke kantor saya untuk melihat keseharian saya. Semoga anak-anak selalu semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan belajar yang rajin untuk meraih cita-cita. Terima kasih Miss Ana, sampai jumpa di Lanut Abdurrahman Saleh lagi. Kita doakan sama-sama agar pandemi ini segera berlalu. Amin. Oke, terima kasih.